بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya. Salat dan salam semoga dan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita terhadap hadis-hadis di dalam bab atau dalam kitab Al-Libas, bab tahrimu labs al-harir wa ghairi dhalika lirrijal. Bab haramnya memakai sutra dan yang sejenisnya untuk laki-laki. Haddatsana Muhammad bin Muthanna qala haddatsana Abdus Samad قال سمعت أبي يحدث قال حدثني يحيى ابن أبي إسحاق قال قال لسالم ابن عبد الله في الاستبراق قال قلت ما غلظ من الديباج وخشن منه وقال سمعت عبد الله بن عمر يقول رأى عمر على رجل حلة من استبرق فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديثه غير أنه قال إنما بعثت بها إليك لتصيب بها مالا. Dengan sanadnya kepada Yahya ibnu Abi Ishaq, dia berkata, Salim bin Abdullah berkata kepadaku tentang istabarak. Dia mengatakan, ma ghaludha min ad-dibaj wa khashuna minhu. Yani istabarak itu adalah kain dari sutra yang tebal dan kasar. Aku mendengar Abdullah bin Umar, dia berkata, Umar melihat pakaian dari istabarak dipakai oleh seseorang atau dibawa oleh seseorang. Lalu aku membawanya kepada Nabi SAW. Lantas dia sebutkan hadis yang sebelumnya. Hanya saja di situ dia sebutkan innama ba'athu biha ilaika litusiba biha malan. Hanya saja aku mengirim kepadamu kain ini agar bisa engkau mendapatkan harta dengannya. Yani kisah sebagaimana sudah kita ketahui bahwa Nabi SAW diberikan beberapa lembar kain, lalu di antaranya diberikan kepada Umar, dan Umar menanyakan kepada Rasulullah tentang hal itu. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, aku memberikan kepadamu agar kamu bisa
jadikan itu harta. Tidak untuk dipakai. Sebagaimana yang sudah kita pelajari bahwa menjual kain sutra boleh bagi laki-laki dan hartanya atau uang dapatkan itu adalah halal. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن عبد الملك عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر وكان خال ولد عطاء قال أرسلتني أسماء إلى عبد الله بن عمر فقالت بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة العلم في الثوب والميثرة الأرجوان وصوم رجب كله فقال لي عبد الله أما ما ذكرت من رجب فكيف بمن يصوم الأبد وأما ما ذكرت من العلم في الثوب فإني سمعت أمراء ابن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما يلبس الحرير من لا خلاق له فخفت أن يكون العالم منه وأما ميثرة الأرجوان فهذه ميثارة عبد الله فإذا هي أرجوان فرجعت إلى أسماء فخبرتها فقالت هذه جبة رسول الله فأخرجت إلي جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج فقالت هذه كان عند عائشة رضي الله تعالى عنها حتى قبضت فلما قبضت قبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها ونحن نغسلها للمرضى تستشفى بها. Dengan sanadnya kepada Abdullah, di mana Abdullah ini adalah bekas budak Asma binti Abi Bakar. Dan dia merupakan saudara atau dia adalah paman dari anak Atha. Dia berkata, yakni Abdullah, arsalatni Asma ila Abdullah bin Umar. Asma binti Abi Bakar mengirimku kepada Abdullah bin Umar. Faqalat, lalu Asma mengatakan kepada Abdullah, bekas budaknya ini, balagani annaka tuharrimu asya' thalathatan. Sampai kepadaku bahwasanya engkau mengharamkan 3 hal. Al-alama fi thawb, yaitu gambar yang ada di kain, atau tanda yang ada yang menempel di kain, di mana tanda ini atau alam ini terbuat dari sutra. Wa mitharatal urjuwan, kemudian hamparan sutra berwarna merah yang menyala untuk pelana.
wa shauma Rajabin kullih. Puasa bulan Rajab semuanya. Faqala li Abdullah, lalu Abdullah bin Umar mengatakan kepadaku, yakni Abdullah maula Asma binti Abi Bakar, amma ma dzakarta min Rajab, apa yang kau sebutkan tadi tentang Rajab, fa kaifa biman yasumul abad, bagaimana dengan orang yang berpuasa sepanjang tahun tentang bulan Rajab, yakni engkau mengharamkan puasa bulan Rajab semuanya. Lalu dia jawab, bagaimana dengan orang yang berpuasa sepanjang tahun? Wa amma ma dzakarta minal alam minat thawb, adapun apa yang engkau sebutkan tentang tanda yang ada di kain, atau tanda tentang sutra yang menempel pada kain sebagai tanda, fa inni sami'tu Umar bin Khattab yaqul, aku mendengar Umar bin Khattab mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innama yalbasul harira man la khalaqa lahu, hanya saja yang memakai sutra itu adalah orang yang tidak punya jatah di akhirat. Fakhiftu an yakuna al-alamu minhu, aku khawatir tanda ini bagian dari itu. Sepertinya kain sutra ini sebagai tanda atau yang melengket pada kain yang lain, atau boleh jadi itu adalah untuk tempelan. Wa amma mitharatul arjulan fahadhihi mitharatu Abdillah fa idza hiya urjuan. Adapun orang yang memakai kain sutra, adapun hamparan sutra yang berwarna merah yang menyala di atas pelana, ini adalah hamparan pelana miliknya Abdullah dan warnanya merah menyala. Faraja'tu ila Asma, lalu aku kembali kepada Asma. Fa khabartuha, lalu aku informasikan kepada beliau. Faqalat, lalu Asma mengatakan, hadhihi jubbatu Rasulillah, ini adalah jubahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhrajat ilayya jubbat at-tayalisati kisrawaniyah laha libnatu dibaj. Ini adalah jubahnya Rasulullah. Lalu ia mengeluarkan jubah Kisra yang bergaris, yang satu kain di bagian sakunya terbuat dari sutra. Wa farjaiha makfufaini bidibaj, dan kedua ujungnya dijahit dengan sutra, yakni ujung kainnya terbuat dari sutra. Faqalat, lalu Asma mengatakan, hadhihi kanat inda Aisyah, baju ini, jubah ini dahulunya di rumahnya Aisyah, hatta qubidat, sampai Aisyah wafat. Falamma qubidat qabattuha, takala Aisyah meninggal dunia, lalu baju ini aku ambil. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yalbasuha, dahulu Rasulullah memakainya. Wa nahnu naghsiluha lil marda tushtafa biha, adapun kami cuci kain itu untuk orang yang sakit agar bisa berobat dengan airnya.
Mari kita lihat penjelasan ulama di dalam masalah hal ini. Mitharatul arjuwan, taqaddama tafsirul mi'thara wa dhabtuha. Mi'thara atau mitharatu itu adalah kain yang diletakkan di atas penutup kain pelana. Wa amma arjuwan fahuwa bidhammi hamzah wa jum urjuwan. Hadha huwa sawabu al-ma'ruf fi riwayatil hadis. Inilah yang dikenal dalam riwayat-riwayat hadis. Wa fi kutubil gharib wa fi kutubil lughah. Baik itu dalam buku-buku tentang gharib, penjelasan kosakata yang asing dari hadis, atau dalam kitab-kitab bahasa dan yang lainnya. Wa hadha sarraha bihi al-qadi fil masyariq wa fi syarh al-qadi Iyad fi mawdu'ain minhu annahu bi fathi hamzah wa dhamm jim. Di dalam syarahnya Qadhi Iyad dalam dua posisi bacaannya bukan urju tapi arju. Wa hadha ghalatun zahir min an-nusakh la min al-qadi. Ini ada sebuah kekeliruan dari yang penulis yang menulis ulang, bukan dari qadhi. Qala ahli lughah dia mengatakan, dan yang lainnya, huwa subigha ahmar syadidul hamrah. Itu adalah kain yang dicelup dengan warna merah yang sangat merah. Jadi mi'tharatul arjuwan berarti itu adalah kain yang diletakkan di atas pelana yang warnanya sangat merah sekali. Qauluhu inna Asma arsalat ila Ibnu Umar. Inna Asma arsalatni ila Abdullah ibn Umar. Balagani annaka tuharrimu asya' thalatha al-alama fi thawb wa mi'tharatul arjuwan wa shaum Rajab kullihi. Faqala Ibnu Umar, amma ma dzakarta, adapun yang kau sebutkan tentang bulan Rajab, bagaimana dengan orang yang puasa sepanjang tahun? Adapun yang engkau sebutkan tentang tanda dari kain sutra yang ada menempel di kain, maka aku mendengar Umar bin Khattab mengatakan begini dan seterusnya. Ya. Amma jawab Ibnu Umar fi shaum Rajab, fa inkarun minhu lamma balagha anhu min tahrimihi wa ikhbarun bi annahu yasumu Rajaban kullahu wa annahu yasumu al-abad wal muradu bil abad ma siwa ayyamul aidaini wat tasyriq. Wa hadha madhhab huwa madhhab abihi Umar bin Khattab wa Aisyah wa Abi Talha wa ghairihim min salaf al-ummah. Adapun jawaban Ibnu Umar tentang puasa Rajab, maka ungkapan Ibnu Umar itu merupakan pengingkaran darinya ketika sampai informasi ini kepada Asma tentang beliau yang mengharamkan puasa Rajab. Itu diingkari oleh Ibnu Umar. Wa ikhbarun bi annahu yasumu Rajaban kullahu. Ya, dan pemberitahuan bahwasanya puasa bulan Rajab semuanya. Wa annahu yasumul abad, bahwasanya dia puasa sepanjang tahun. Wal muradu bil abad, maksud dengan sepanjang tahun ini yakni puasa setiap hari selain daripada puasa hari Lebaran dan hari Tasyrik, yakni Idul Fitri, Idul Adha dan hari Tasyrik. Dia tidak puasa, selebihnya dia puasa. Ini merupakan mazhab Ibnu Umar yang membolehkan untuk puasa sepanjang tahun.
dan mazhab bapaknya Umar bin Khattab serta Aisyah serta Abi Talha dan yang lainnya minas salaful ummah. Wa madhhabu Syafi'i wa ghairuhu minal ulama, Ibnu Umar mengingkari puasa ya bulan Rajab, dan ini juga diingkari puasa sepanjang tahun gitu ya. Di antara yang mengingkari puasa sepanjang tahun itu juga adalah Umar, Aisyah, Abu Talha dan yang lainnya. Sementara mazhab Syafi'i dan yang lainnya dari ulama, annahu la yaqra'u shaumud dahr, bahwasanya mazhab Syafi'i dan yang lainnya dari ulama tidak memakruhkan puasa sepanjang tahun. Waqad sabaqat al-mas'alatu fi kitab as-siyam ma'asyar al-hadits al-warida fi at-tarafain wa ma dzakartum minhu min karahatil ilm alam falam ya'tarif bi annahu qad yuharrimuhu bal akhbara annahu tawarra'a minhu khaufan min dukhuli fi umumin nahyi anil harir. Jadi yang pertama tentang Ibnu Umar tentang puasa bulan Rajab, beliau mengatakan demikian, bahwa tidak membolehkan puasa bulan Rajab, dan beliau malahan menyebutkan juga puasa sepanjang tahun. Orang yang puasa sepanjang tahun tentu dia puasa bulan Rajab semuanya. Adapun tentang dilarang memakai tanda dari kain sutra, walam ya'tarif bi annahu qad yuharrimuhu, dan beliau tidak mengakui pernah mengharamkannya. Bal malahan akhbara annahu tawarra anhu, malahan beliau hanya menyebutkan ini adalah rasa kekhawatiran beliau bahwa memakai kain yang menempel ke kain yang lain dari kain sutra itu masuk ke dalam keumuman larangan memakai kain sutra. Jadi beliau tidak mengharamkan, hanya saja beliau khawatir ketika ada kain sutra yang menempel dengan kain atau baju yang lain lalu kita pakai, itu dia khawatirkan termasuk yang dilarang juga. Wa amal mi'thara fa ankara ma balaghaha anhu fiha. Adapun pelana, ya, beliau mengingkari apa yang sampai kepada Asma tentang hal itu. Wa qala hadhihi mi'thirati wa hiya arjuan. Ini pelanaku ini dia berwarna merah. Wal muradu annaha hamra wa laysat min haririn bal min sufin wa ghairiha. Maksud yang di sini bukan dia terbuat dari sutra, tapi maksudnya adalah warnanya yang warna merah. Sementara yang dipakai oleh Ibnu Umar itu adalah dia terbuat dari wol, tapi warnanya merah. Jadi yang diingkari itu adalah warna merahnya. Ya, wa qad sabaqa annaha qad takunu min haririn wa qad takunu min suf. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kain pelana boleh jadi dia terbuat dari sutra, boleh jadi terbuat dari wol. Wa amal hadithul warida fi nahyi anha makhsusa billati hiya min harir. Adapun hadis-hadis yang melarang pelana yang berwarna merah itu pada umumnya ya dalam hadis itu ada terbuat dari sutra. Adapun yang punya Ibnu Umar itu tetap warna merah tapi bukan terbuat dari sutra tapi terbuat dari wol. Wa amma ikhraju asma jubbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-makfufa bil harir. Adapun Asma mengeluarkan jubahnya Rasulullah yang ujung lengannya ada sutra,
Faqasadat biha bayanu anna hadha laysa muharraman. Tujuan dari Asma ingin menjelaskan bahwa untuk memakai kain sutra atau benang sutra atau kain sutra di ujung-ujungnya itu tidak diharamkan. Wa hadzal hukm 'inda Syafi'i wa ghairuhu. Hakadha al-hukm 'inda Syafi'i wa ghairihi. Seperti itu hukum ketentuan menurut Imam Syafi'i dan yang lainnya. Anna ats-tsauba wal jubbata wal imamata wa nahwiha idza kana makfufun at-tarf bil hariri jaza ma lam yazid ala 4 asabi'. Bahwa baju, jubah, serban dan yang lainnya yang apabila ujung dari kain itu ditutup atau dibis ya dengan kain sutra, maka itu adalah boleh selama tidak melewati ukuran 4 jari. Jadi dahulu bagian yang ujung-ujung itu terbuat dari sutra, termasuk juga di kerah ini. Karena di leher kemudian di ujung ini itu sangat sensitif dan sutra kainnya lembut. Fa in zada fa huwa haramun li hadits Umar radhiyallahu taala an al-madhkur ba'da hadza. Kalau seandainya dia lebih dari 4 jari, ukuran 4 jari, maka itu adalah haram berdasarkan hadis Umar yang berikut ini. Wa amma qauluhu, adapun perkataannya bahwasanya jubah Nabi itu adalah jubbat at-tayalisah kisrawaniyah. Jubbah tayalisah fa wa idafatu jubbah ila tayalisah. Tayalisah jam'a tilsan بفتح اللام على المشهور. قال جماهير أهل اللغة لا يجوز فيه غير فتح اللام. والعدوان بكسرة في تصحيف العوام. وذكر القاضي في مشارق في حرف السين. الكسروانية yakni ada juga yang mengatakan khisrawaniyah, yakni kain yang kaisar ya. Wa fi hadzal hadis, dalam hadis ini dalilun ala istihbab at-tabarruk bi athar salihin wa thiyabihim. Menurut hadis ini adalah dalil dianjurkannya bertabaruk dengan bekas-bekas orang soleh dan pakaiannya. Ini adalah kekeliruannya dari Imam Nawawi. Ya, Imam Nawawi juga hal itu juga adalah ulama-ulama Syafi'i yang pensyarah hadis, termasuk juga Ibnu Hajar. Mereka membolehkan untuk bertabaruk dengan bekas-bekas orang soleh. Namun apa yang dibuat oleh para sahabat terhadap bekas pakaian Rasulullah itu tidak bisa dikiaskan kepada pakaian orang yang lain. Ya. Dalilnya apa? Para sahabat tidak pernah mengambil kainnya Abu Bakar, kainnya Umar, dan yang lainnya dari senior-senior sahabat yang dikenal orang-orang yang soleh. Adapun Rasulullah SAW telah disepakati bahwa Rasulullah SAW adalah suci. Bagaimana para sahabat ya, bertabaruk dengan
bekas-bekas Rasulullah SAW. Rasulullah memberikan kepada Abi Talhah rambutnya, kemudian Ummu Sulaim, Ummu Salamah mengambil keringatnya Rasulullah. Para sahabat berebut untuk mengambil sisa wuduknya Rasulullah, ya, karena Rasulullah adalah suci. Dan ini didiamkan oleh Rasulullah, dibiarkan oleh Rasulullah. Adapun selain daripada Rasulullah, ya, tidak ada para sahabat melakukannya. Apatah lagi dengan orang-orang di bawah dari sahabat. Maka di dalam hadis ini tidak terdapat anjuran untuk bertabaruk dengan sisa-sisa orang soleh. Yang ada adalah bolehnya atau dianjurkan untuk berobat atau bertabaruk dengan sisanya Rasulullah. Baik. Sekarang, apakah bekas-bekas dari Rasulullah yang ada sekarang bisa kita pastikan bahwasanya itu memang punya Rasulullah? Tidak ada dalil. Ya. Apalagi seperti yang disebutkan seperti di arak-arak kemana-mana gitu ya. Dibikin acara besar tentang rambutnya Rasulullah. Sampai katanya rambutnya ini masih tetap hidup. Ya. Semakin panjang. Nah, ini adalah tidak ada pembuktian yang nyata yang bisa dinyatakan bahwasanya itu memang punya Rasulullah. Yang tahu persis tentang Rasulullah sampai sekarang itu adalah rumahnya. Itu kuburan beliau. Itu adalah rumahnya Aisyah. Lalu kuburan beliau. Yang lain tidak diketahui mana kuburannya. Termasuk juga para anbiya, para nabi-nabi dulunya juga tidak diketahui di mana kuburannya. Adapun yang disebutkan di Palestina, ini adalah kuburnya Nabi Ibrahim, ini kuburannya Nabi Yahya, Nabi Ishak dan seterusnya, ya. Itu tidak ada kepastiannya. Maka tidak bisa diklaim sebagai itu adalah benar. Hanya satu yang bisa diklaim, yaitu kuburannya Rasulullah SAW. Ya. Begitu juga dengan sisa-sisa yang pernah dipakai oleh Rasulullah SAW, juga tidak bisa diklaim bahwasanya itu adalah miliknya Rasulullah SAW. Kemudian dalam hadis ini juga di dalam hadis ini juga terdapat dalil anna nahya 'anil hariri al-muradu bi ats-tsaubu al-mutamahhidu min al-harir. Yang dimaksud dengan kain sutra adalah kain yang memang khusus terbuat dari sutra. Larangan tentang sutra yang dimaksud adalah pakaian yang murni terbuat dari sutra. Semuanya adalah dari kain sutra. Au ma aktsaruhu harirun, atau dari pakaian itu dominan terbuat dari sutra. Wa annahu laysal muradu tahrimu kullu juz'in minhu,
bahwasanya tidak dimaksud pengharaman itu setiap bagian dari kain itu yang ada sutranya. Bi khilafil khamri wal dhahab, berbeda dengan minuman keras dan emas. Minuman keras gimana? Ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Mengkonsumsi banyak bisa memabukkan, maka bagian kecil darinya adalah haram. Jadi minum 1 sendok dan tidak memabukkan tetap juga haram. Begitu juga dengan emas. Ya, emas tidak boleh dipakai walaupun dia bagian kecil. Adapun sutra boleh, kain yang ada sutranya tapi dia hanya sedikit, itu boleh dipakai. Ya, sebagaimana tadi jubahnya Rasulullah, bagian ujung-ujung dari kainnya itu dipasangkan sutra di sana. Fa innahu yahrumu kullu juz'in minhuma. Sesungguhnya setiap bagian dari khamar dan emas itu haram. Di dalam hadis Asma dikatakan laha libnatu dibaj. Laha libnatu, ya, bekasr lam wa iskanul ba, maknanya adalah riq'atun fi jaybil qamis. Yani riq'atun yaitu kain yang ada pada saku pakaian. Yani kain yang menempel di sakunya ini. Nah, ini terbuat dari dibaj, yani sutra. Wa ma qawluhu wa farjaiha maqfufaini. Makna al-maqfuf ay ja'ala laha kaffatum bidammil kaf, ya, bikuf, ja'ala laha kuffah wa huwa ma yakuffu bihi jawanibiha. Yani maqfufaini yaitu dilipat, ujungnya ini dilipat dengan sutra. Ya, kalau tidak dilipat nanti akan terurai kainnya, lalu ditutuplah, dilipatlah dengan kain sutra, ditutup. Ya, kalau kita dibordir, ya. Nah, ini ditutup ujungnya dengan kain sutra. Wa yakunu dzalika fi dzaili wa fil farjaini wa fi fil kamyaini. Wa fi hadza jawazul libsul jubbati wa libsul ma lahu farjan wa annahu la karahata fihi. Yani yang terbuka, seperti misalkan ini bagian yang terbuka, bagian atas, kemudian kiri kanannya adalah terbuka. Ini adalah pakaian yang boleh dipakai, kemudian di bagian kanan kam,
yaitu lengannya. Nah, di ujung-ujung itu ditutup dengan sutra. Ya, maka ukuran itu adalah boleh. Jadi ukuran yang dibolehkan itu adalah ukuran yang sedikit. Tapi kalau seandainya dominan, maka ini tidak boleh. Kemarin kita atau sebelumnya juga kita bahas tentang bagaimana dengan sutra sintetis. Sutra sintetis bukanlah sutra. Ya, sutra itu memang terbuat dari kepompong sutra itu. Namun lebih baik kita tinggalkan agar tidak menjadi perdebatan. Yang bisa kita ambil juga adalah dalam mi'tsaratul urjuan tadi. Mi'tsaratul urjuan itu adalah kain pelana berwarna merah yang biasanya kalau berwarna merah itu biasanya terbuat dari sutra. Itu dilarang. Maka sebagian untuk menghindari itu walaupun dia terbuat dari wol tapi itu menjadi apa? Menjadi objek dari perdebatan. Ya, objek dari perdebatan. Secara buat dari wol, warnanya merah boleh. Ibnu Umar memakainya. Tapi kalau dengan sutra tidak. Namun pada umumnya orang memakai kalau warna merah itu dari sutra. Jadi dihindari itu untuk menghilangkan perdebatan. Ya. Dan ini juga pernah saya mendengar bacaan atau fatwa dari Syekh Albani rahimahullah ta'ala tentang arloji jam atau pena yang dilapisi oleh cat emas, ya, warna-warna kekuningan. Walaupun sebenarnya secara fikih dia tidak apa-apa, tapi lebih baik dihindari supaya menghilangkan syubhat dari orang lain. Sekarang misalkan saya walaupun sintetis memakai kain sutra, apa kata orang? Kalau secara fikihnya boleh kan? Karena dia bukan terbuat dari sutra, dia adalah buatan. Ya, dia adalah sutra buatan, bukan sutra asli. Lalu dipakai, pasti orang akan menilainya si fulan pakai sutra. Ketika ditanya, ya sebenarnya tidak sutra, dia hanya buatan aja. Ya, yang bahannya bukan sama sekali dari sutra. Cuma lembutnya, ya, bentuknya sangat mirip dengan sutra, maka ini lebih baik ditinggalkan. Ya, ditinggalkan agar tidak menjadi perdebatan dan tidak juga menjadikan orang melakukan hal yang diharamkan. Ya, karena dia beranggapan bahwa si fulan sudah memakai sutra sementara dia bukan sutra yang diharamkan. Tapi dia adalah sutra sintetis. Ya, yang bukan terbuat dari benang sutra. Jadi kalau terbuat dari benang sutra, apabila itu lebih dominan, maka hukumnya adalah haram. Walaupun modelnya tidak seperti sutra.
Ya, ada bagian-bagian yang mungkin memakai sutra dan dia menjadi menjadi lebih dominan. Taib. Bagaimana kalau seandainya singletnya dari sutra? Kelihatan nggak? Hah? Nggak kelihatan, tapi tetap haram. Walaupun tidak kelihatan oleh orang lain. Kalau itu ada diharamkan, maka itu tidak boleh. Kecuali dengan tujuan yang lain seperti apa yang sudah kita pelajari. Kapan seorang boleh memakai kain sutra? Apabila untuk berobat. Yani apabila disebutkan oleh hikkah, yaitu gatal-gatal, maka boleh dia memakai kain sutra untuk dijadikan sebagai obat. Kemudian juga dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Daud adalah memakai dibaj, itu adalah pakaian yang menjadi kain yang gagah, ya. Dan itu boleh ketika perang menghadapi musuh. Jadi ada tujuan tertentu yang sangat sempit, ya, ruang lingkupnya. Wallahu ta'ala alam. Jadi demikian yang dapat kita sampaikan dalam hadis yang sudah kita pelajari. Masih banyak lagi hadis-hadis yang berikutnya akan kita baca insyaallah. Ada yang mau bertanya? Ya. Apa? Lebih banyak. Nah, itu campur tapi dominan. Ya. Dia campur dengan benang yang lain, boleh jadi dia campur dengan wol. Ya. Nah, sekarang misalkan celana misalnya. Celana itu biasanya terbuat dari apa? Dari wol, ya. Wol 100% wol bolehkah? Boleh. Tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya pakai bercampur dia dengan sutra, apabila lebih dari 4 jari, maka itu sudah boleh, tak boleh. Jadi 4 jari ini berapalah besarnya? Ya. 4 jari inilah yang dijadikan untuk tadi yang di ujung-ujung ini. Di leher kita, kemudian di pergelangan tangan misalkan. Kalau seandainya pendek lengan ya di ujungnya, di ujung-ujung. Maka itu boleh. Tapi kalau sudah dalam bahan dia lebih dari 4, tidak mungkin seukuran 4 jari, tapi dia masuk ke dalam bahan. Ya enggak mungkin. Maka oleh karena itu, kain yang dilarang tadi karena dia dominan atau lebih dari 4 jari. Wallahu a'lam. Tapi demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.